Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-27. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Pada part kemarin kita diceritakan tentang desa Suanhuang yang berhasil meningkat menjadi kota Suanhuang akibat dari ujian desa yang berhasil mereka selesaikan, sehingga ikan mas dalam Sky Kipul berubah menjadi Dragon Ark. Nah, di part kali ini kita lanjut ke waktu di keesokan harinya. Pada pagi hari yang cerah nan damai di kota Suanhuang, tiba-tiba penjaga gerbang kota Suanhuang nampak melihat ada dua orang dari kejauhan yang datang mendekati gerbang kota. Penjaga gerbang itu melihat dua orang itu nampak seperti pengungsi yang tertatih-tatih membutuhkan sebuah pertolongan. Dengan segera penjaga itu menghampiri dua orang pengungsi yang entah dari mana asalnya untuk menolong mereka. Ketika pengungsi itu dihampiri penjaga gerbang kota, salah satu pengungsi itu mengatakan bahwa dirinya membutuhkan pertolongan serta memberi pesan untuk menyelamatkan pemimpin pengungsi tersebut yang sedang berada di kota Gunung Lu. Mendengar pesan dari pengungsi tersebut, prajurit itu nampak bingung karena dirinya tidak mengenali kota Gunung Lu tersebut. Belum sempat mengatakan hal yang lain, dua pengungsi itu pingsan karena terlalu lelah akibat perjalanan yang mereka lakukan menuju kota Suanhuang. Melihat keadaan dua pengungsi yang mengkhawatirkan, penjaga gerbang itu langsung membawa pengungsi tadi menuju kota untuk diberikan pertolongan serta pengobatan pertama. Setelah dibawa ke ruang pengobatan, salah satu pengungsi yang sudah sadar itu nampaknya kenal dengan Dahu, karena di situ Dahu sedang mendampingi salah satu pengungsi untuk memeriksa keadaannya. Tianxing yang dapat laporan dari penjaga gerbang atas kedatangan dua orang pengungsi yang membutuhkan bantuan pun menghampiri pengungsi tersebut. Saat tiba di ruangan pengungsi itu berada, Tianxing yang melihat adanya Dahu di situ pun bertanya kepada Dahu. Tianxing bertanya apakah pengungsi itu merupakan teman Dahu yang datang ke kota hari itu. Mengetahui dan mendengar perkataan Tianxing, Dahu pun langsung memperkenalkan kepada pengungsi yang bernama Yang Qi itu bahwa orang yang barusan datang dan bertanya kepadanya tadi adalah Tianxing, kepala kota Suanhuang. Kemudian Dahu mengatakan kepada Yang Qi, jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, silahkan diutarakan saja kepada kepala kota Tianxing. Mendengar saran Dahu, Yang Qi pun langsung berkata kepada Tianxing. Dengan wajah yang memelas, Yang Qi mengatakan dirinya memohon kepada Tianxing agar Tianxing mengirimkan beberapa pasukan ke kota Gunung Lu untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Mendengar situasi yang dialami oleh Yang Qi sepertinya hal yang serius, Tianxing pun meminta penjelasan tentang apa yang terjadi di kota Gunung Lu pada Yang Qi. Mendengar permintaan Tianxing, Yang Qi pun menceritakan maksud kedatangannya ke kota Suanhuang. Yang Qi mengatakan dirinya merupakan warga desa yang pada saat itu dirinya ceroboh sehingga dirinya tertangkap oleh klan spesial pastoral dan akhirnya menjadi budak di klan tersebut. Setelah menjalani hari-hari yang berat saat menjadi budak di klan spesial pastoral, pada akhirnya dirinya beserta budak yang lain berhasil melarikan diri bersama dengan pimpinan mereka. Setelah beberapa hari mereka berlari kabur dari kejaran pasukan klan spesial pastoral, mereka menemukan sebuah kota yang bernama kota Gunung Lu.
Dengan menemukan sebuah kota, mereka semua berpikir untuk menetap selama beberapa hari di kota Gunung Lu. Sialnya, pada saat mereka mencoba menetap di kota Gunung Lu, kota itu tiba-tiba diserang oleh seekor ular piton raksasa. Ular itu menyerang serta memakan warga-warga yang sedang mengungsi di kota itu, dan tidak ada yang bisa kabur dari serangan ular tersebut. Namun pada saat ular piton menyerang mereka, pemimpin mereka mempertaruhkan nyawanya agar orang-orang bisa kabur dari serangan ular tersebut. Tetapi pada akhirnya hanya Yangki dan saudaranya yang berhasil melarikan diri keluar dari kota Gunung Lu untuk mencari pertolongan. Kemudian Yangki dan saudaranya pergi ke arah utara. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, akhirnya Yangki tiba di kota Xuanhuang. Dengan perasaan panik dan wajah yang ketakutan, Yangki berkata kepada Tianxing untuk menolong mereka dengan cara memimpin pasukan Tianxing ke kota Gunung Lu. Setelah mendengar penjelasan serta permintaan tolong Yangki kepada dirinya, Tianxing pun memerintahkan Dahu untuk menyiapkan 2 ekor kuda yang akan Tianxing dan juga Yangki gunakan untuk menuju ke kota Gunung Lu. Mendengar perintah Tianxing, Dahu pun mengajukan diri beserta beberapa prajurit untuk ikut dan mendampingi Tianxing. Mendengar perkataan Dahu yang mengajukan dirinya untuk mendampingi Tianxing, Yangki pun setuju dengan pengajuan Dahu karena menurutnya ular piton itu sangatlah berbahaya. Jadi Tianxing harus membawa beberapa pasukan untuk menghadapi piton tersebut. Namun pengajuan Dahu serta saran dari Yangki pun ditolak oleh Tianxing. Menurut Tianxing, dengan berdirinya kota Xuanhuang yang masih baru, bisa saja kota akan diserang. Maka dari itu lebih baik Dahu beserta prajuritnya tetap berjaga di kota. Bagi Tianxing, ular piton yang menyerang kota Gunung Lu hanyalah seekor cacing yang panjang. Jadi Tianxing sendiri saja sudah cukup untuk melawan ular piton tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, Tianxing pun pergi serta didampingi oleh Yangki sebagai penunjuk jalan menuju kota Gunung Lu. Setelah setengah hari perjalanan menggunakan kuda menuju kota Gunung Lu, Tianxing dan Yangki pun tiba di lokasi tujuan mereka. Mereka telah sampai di tempat tujuan Tianxing. Dirinya langsung turun dari kuda dan bersiap melakukan sesuatu. Tianxing memerintahkan Yangki untuk tetap bersembunyi di situ. Melihat Tianxing yang sepertinya akan melakukan sesuatu, Yangki pun menghimbau Tianxing agar berhati-hati saat menghadapi ular tersebut. Dengan santai dan tanpa rasa takut, Tianxing nampak meremehkan ular tersebut karena baginya ular itulah yang seharusnya waspada kepada Tianxing. Dengan melompat ke udara serta mengeluarkan tombaknya, Tianxing akan memancing keluar ular piton yang sedang bersembunyi di dalam tanah. Dengan keras, Tianxing menghunjamkan tombaknya ke tanah sehingga tanah itu retak dan menghasilkan suara yang keras. Suara keras yang ditimbulkan dari hantaman tombak Tianxing tadi terdengar oleh warga yang masih tinggal di kota. Para warga mengira mungkin suara itu adalah suara monster yang mengakibatkan mereka semua waspada serta khawatir akan datangnya monster. Lanjut ke lokasi Tianxing yang sekarang. Dari getaran dan retakan yang dihasilkan oleh perbuatan Tianxing tadi, ular itu pun merasa terganggu dan akhirnya muncul menampakkan diri di hadapan Tianxing. Rencana Tianxing yang sengaja memancing keluar ular piton itu pun berhasil. Ular itu keluar dan bersiap menyerang Tianxing dengan melingkari Tianxing menggunakan tubuh ular tersebut. Menyaksikan hal itu, Yangki ketakutan bukan main. Sampai-sampai dirinya hanya bisa menyarankan Tianxing untuk berhati-hati menghadapi ular tersebut. Tianxing yang nampak berada di tengah tubuh ular itu, ia langsung melancarkan serangannya kepada ular piton, sehingga kepala ular itu berhasil Tianxing penggal tanpa ada perlawanan yang berarti dari ular tersebut. Melihat kepala ular yang telah terpenggal jatuh di hadapannya, Yangki malah panik dan terkejut.
dirasa telah membunuh pengganggu yang menyebabkan warga yang tinggal di kota Gunung Lu jadi sengsara. Tianxing menghampiri Yang Qi yang masih syok melihat kepala ular besar di hadapannya. Kemudian Tianxing mengajak Yang Qi untuk pergi mendatangi kota Gunung Lu, sembari memeriksa keadaan pemimpin kota itu di sana. Mereka berdua pun berjalan mendekati kota tersebut. Warga yang melihat mereka berdua pun kaget dan khawatir. Namun Yang Qi menghampiri warga tersebut serta menyarankan para warga agar tidak usah takut. Yang Qi memperkenalkan Tianxing dan mengatakan kepada warga di kota itu bahwa Tianxing baru saja memenggal kepala ular piton itu. Mendengar penjelasan Yang Qi, semua warga yang was-was tadi akhirnya jadi tenang dan mereka sepertinya bisa pergi meninggalkan kota itu tanpa halangan ular piton. Pada saat Yang Qi memperkenalkan Tianxing kepada warga di sana, muncul pemimpin kota itu menghampiri Yang Qi yang telah kembali. Yang Qi berkata kepada pemimpinnya bahwa baru saja Tianxing, kepala kota Xuanhuang, telah berhasil mengalahkan ular piton itu dengan kemampuannya. Jadi sekarang kota Gunung Lu sudah kembali aman. Mendengar penjelasan tadi, akhirnya warga jadi tahu ternyata bunyi suara yang mereka dengar tadi adalah suara yang ditimbulkan oleh Tianxing saat melawan ular tersebut. Dengan rasa hormat, pemimpin kota itu berterima kasih serta memperkenalkan diri kepada Tianxing. Pemimpin kota itu bernama Chen Sheng. Mendengar nama itu adalah Chen Sheng, Tianxing teringat nama itu merupakan nama seorang pemimpin klan yang melawan kekerasan di era Qin. Melihat Chen yang berlutut kepadanya, Tianxing pun menyuruh berdiri Chen. Setelah berdiri, Tianxing meminta izin untuk bertanya tentang apakah Chen memiliki saudara yang bernama Wu Guang. Mendengar pertanyaan Tianxing, Chen pun menjawab bahwa benar dirinya memiliki seorang adik yang bernama Wu Guang, tapi dirinya terpisah oleh adiknya. Kemudian Chen bertanya apakah Tianxing melihat adiknya. Mendengar pertanyaan Chen, Tianxing pun menjawab dirinya tidak menemukan adiknya, melainkan Tianxing bisa tahu kalau Wu Guang merupakan adik Chen dari seseorang yang pernah mengatakan mereka berdua. Tianxing mendengar Chen dan adiknya memberontak melawan klan spesial pastoral saat menjadi budak di klan itu. Tianxing bergumam bahwa Chen yang ada di hadapannya adalah orang yang memimpin pemberontakan dengan Wu Guang. Setelah itu, Tianxing berkata kepada warga kota Gunung Lu. Tianxing mengatakan kota Gunung Lu tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh warga di situ. Jadi menurut Tianxing, kota itu bukanlah tempat yang layak untuk pemulihan pemimpin mereka. Mengalami kelaparan serta kedinginan di kota itu juga tidaklah ideal untuk mereka tempati. Maka dari itu, Tianxing mengajak semua orang di kota Gunung Lu untuk ikut dengan Tianxing dan menetap di kota Xuanhuang. Tianxing menjelaskan di kota Xuanhuang terdapat banyak fasilitas yang tersedia. Tidak hanya dokter yang mampu menyembuhkan, tetapi di sana juga ada banyak makanan serta pakaian yang cukup untuk mereka semua. Mendengar ajakan Tianxing, Chen beserta seluruh warga pun setuju dan bersedia menjadi warga tetap kota Xuanhuang. Singkat cerita, semua orang di kota Gunung Lu pun telah sampai di kota Xuanhuang. Mereka disambut ramah oleh warga kota Xuanhuang. Untuk menyambut warga baru, para warga menyalakan kembang api sebagai hiburan, serta menyuguhkan banyak makanan dan minuman untuk warga baru menikmati. Warga baru itu pun senang dan menikmati sambutan yang mereka terima dari kota Xuanhuang. Scene pun berpindah di tempat anjing hijau berada. Di situ terlihat anjing itu sedang memandangi makanannya. Dirinya enggan memakan daging itu karena anjing itu sedang melakukan diet, meski sebenarnya anjing itu ingin memakan daging tersebut. Pada saat anjing tersebut bingung antara harus diet atau harus makan daging,
Tiba-tiba ia mendengar percakapan Tianxing beserta yang lain dari luar ruangan Tianxing. Karena penasaran dengan obrolan apa yang akan dibahas oleh Tianxing bersama yang lain, anjing itu mengintip percakapan mereka dari luar jendela. Sambil mengintip, anjing itu bergumam tentang Tianxing yang berani-beraninya tidak mengajak anjing itu dalam pertemuan mereka. Anjing itu merasa pasti ada sesuatu yang Tianxing sembunyikan darinya. Sedangkan di dalam ruangan, terlihat Tianxing beserta yang lain sedang bersenda gurau. Dirasa orang-orang yang akan Tianxing ajak diskusi sudah hadir semua. Sambil bercanda, Tianxing mengatakan, Tianxing sepertinya tidak punya banyak waktu untuk meladeni minum-minum bersama mereka. Lagi asik-asiknya bercanda, tiba-tiba dimensi ruang muncul di atas kepala mereka. Dahu, Jenderal Yang, dan Tuan Huang pun terkejut melihat lubang yang muncul di atas kepala. Tianxing yang nampaknya telah mengetahui akan datangnya lubang tersebut, dirinya mengatakan lubang hitam itu merupakan lubang yang dihasilkan oleh perintah martial. Lubang itu merupakan pintu gerbang menuju ke pertemuan bela diri yang pertama. Mengetahui hal itu, Dahu menanggapi tentang keputusan Tianxing yang bersedia bergabung ke pertemuan bela diri. Dahu merasa apakah keputusan Tianxing tidak berbahaya atau biasa kita sebut gak bahaya tak? Jenderal Yang pun turut menanggapi keputusan Tianxing dengan mengatakan, berarti Tianxing berencana untuk berangkat bergabung dengan pertemuan bela diri melalui lubang tersebut. Melihat dan mendengar kekhawatiran rekan-rekan atas keputusannya, Tianxing pun menanggapi bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang keputusannya tersebut. Karena di dunia eternal itu telah mengatur serta menunjukkan Tianxing untuk berpartisipasi. Jadi itu merupakan kesempatan dan bukan merupakan bahaya. Namun kota Xuanhuang baru saja terbentuk serta memiliki banyaknya pekerja yang sedang berlangsung. Tianxing takut akan terjadi sesuatu di kota. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Tianxing meminta bantuan Jenderal Yang, Dahu, serta Tuan Huang. Kemudian Tianxing mengatakan lagi, mungkin dirinya akan pergi ke suatu tempat dalam beberapa hari ke depan. Jadi mereka tidak ada yang boleh membocorkan kalau kepala kota Xuanhuang sedang tidak ada. Jika ada yang bertanya tentang keberadaan Tianxing, maka Tianxing menyarankan untuk menjawab bahwa Tianxing sedang melakukan kultivasi dalam pertapaan. Di sini Tianxing membagi tugas kepada mereka bertiga dan menjelaskan tugas mereka masing-masing terkait dengan pengungsi baru yang belum memiliki kartu Skyscript sebagai identitas penduduk kota Xuanhuang. Tianxing akan menyerahkan tugas itu kepada Tuan Huang. Jenderal Yang serta Dahu akan Tianxing beri tanggung jawab menangani pertahanan kota. Dengan begitu, mereka bertiga akan bertanggung jawab atas hal-hal lain bersama-sama. Mendengar perintah Tianxing dan tanggung jawab yang diberikan Tianxing kepada mereka bertiga, mereka pun bersedia dan siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Setelah serah terima tugas dan tanggung jawab sementara diberikan oleh Tianxing, tiba-tiba token yang mengeluarkan lubang cahaya tadi terbuka, sehingga terlihat suatu lokasi yang sepertinya menjadi tempat pertemuan seluruh partisipan bela diri. Anjing yang tadi masih mengintip di jendela pun seperti terpesona melihat lokasi yang muncul dari lubang token milik Tianxing tadi. Anjing itu terpesona melihat keindahan seperti surga di bumi pada lokasi itu. Dirasa persiapan dan diskusi telah selesai, Tianxing pun pamit untuk pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh token tersebut. Melihat Tianxing yang akan berangkat, mereka bertiga pun menyarankan Tianxing agar selalu berhati-hati saat berada di lokasi itu. Tianxing pun masuk ke lubang itu dan bersiap menghadapi pertemuan bela diri.
Tetapi dari arah jendela, anjing yang udah kepo dengan rencana Tianxing serta tertarik melihat lokasi yang ditunjukkan oleh lubang dari token tadi, anjing itu ternyata malah ngintil Tianxing. Bukan hanya karena itu saja, anjing itu menganggap bahwa lokasi yang muncul tadi merupakan lokasi yang telah ditemukan oleh anjing tersebut. Dengan cepat anjing itu masuk ke dalam lubang token Tianxing sebelum lubang itu menutup. Kejadian tadi terlihat oleh mereka bertiga. Menyaksikan hal tersebut, mereka bertiga pun terkejut dan bingung tentang benda hijau seperti anjing meluncur yang cepat masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang dimensi token, Tianxing terlihat seolah jatuh terjun menuju jurang tak berujung. Ternyata yang berada di dalam dimensi lubang tersebut bukan hanya Tianxing saja, melainkan ada banyak tokoh-tokoh lain yang juga ikut masuk ke dimensi itu untuk mengikuti pertemuan bela diri. Dengan banyaknya peserta yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri, Tianxing pun makin antusias mengikuti pertemuan itu. Menurut Tianxing, mengikuti pertemuan bela diri merupakan hal yang menarik untuk ia ikuti. Tetapi lagi seneng dan bersiap bertemu tokoh-tokoh di pertemuan bela diri, Tianxing dikagetkan dengan kehadiran anjing hijau yang tiba-tiba datang dan menggigit kaki Tianxing. Sambil ngambek karena tidak diajak, anjing itu berkata kepada Tianxing bahwa jangan harap Tianxing bisa meninggalkan anjing itu begitu saja. Menyadari dan mengetahui anjing itu ngintilin Tianxing, Tianxing pun heran dan terkejut kenapa anjing itu bisa mengikuti Tianxing sampai ke situ. Lalu pada akhirnya part ke-27 pun sampai sini dulu nih subscriber. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.